warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Aulia Putri dari Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester bimbingan dan konseling pribadi sosial dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sylvia dan Ibu Resti. Selamat datang di video ini, saya Inaya Aulia Putri, dan pada kesempatan ini saya akan membahas strategi bimbingan konseling pribadi sosial untuk meningkatkan penyesuaian diri dan hubungan sosial. Jadi, bimbingan konseling pribadi dan sosial itu sangat penting karena membantu individu untuk mengatasi tantangan emosional dan sosial, serta membangun hubungan yang lebih sehat dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Di slide ini, saya akan membahas tentang penyebab perilaku masalah sosial pribadi. Jadi, perilaku masalah sosial pribadi dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi, faktor internal itu meliputi kepribadian seperti introversi atau kecemasan, serta masalah emosional seperti frustasi dan harga diri yang rendah. Sementara itu, faktor eksternalnya dapat mencakup lingkungan keluarga, misalnya konflik perceraian, tekanan sosial seperti perundungan dan diskriminasi, serta dampak negatif dari media sosial. Adapun perilaku masalah sosial pribadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama ada dari dalam diri individu, contohnya kepribadian seperti kecemasan, serta masalah emosional seperti harga diri yang rendah atau frustasi. Yang kedua ada dari luar individu seperti lingkungan keluarga yang kurang harmonis, tekanan sosial seperti perundungan, diskriminasi, atau pengaruh media sosial yang tidak sehat. Adapun contoh kasusnya yaitu seorang siswa itu menjadi sangat pendiam di kelas karena dia sering mendapat kritik yang tajam dari orang tuanya di rumah. Masalah ini dapat mempengaruhi kemampuan berinteraksinya dengan teman-teman. Baiklah, di slide selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik penyesuaian sosial yang baik. Jadi, individu yang memiliki penyesuaian sosial yang baik dapat menunjukkan beberapa karakteristik, seperti kemampuan menjalin hubungan yang positif, komunikasi yang efektif, pengelolaan konflik dengan baik, empati, toleransi, dan kontrol diri saat menghadapi tekanan sosial. Adapun penyesuaian sosial yang baik dapat dilihat dari beberapa karakteristik, seperti yang pertama, mampu menjalin hubungan sosial yang positif, yang kedua, berkomunikasi dengan efektif, yang ketiga, menunjukkan empati dan toleransi, serta memiliki kontrol diri meskipun berada di bawah tekanan sosial. Adapun contoh kasusnya, seorang siswa yang awalnya sulit berkomunikasi belajar untuk berbicara dengan sopan dan mendengarkan teman-temannya selama kegiatan kelompok. Oke, baiklah, di slide berikut ini saya akan membahas tentang strategi layanan dasar untuk bimbingan konseling pribadi sosial. Jadi, layanan dasar dalam bimbingan konseling pribadi sosial ini dapat mencakup konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan komunikasi dan menanamkan nilai kerjasama serta toleransi. Adapun strategi layanan dasar dalam bimbingan konseling pribadi sosial ini dapat mencakup yang pertama itu konseling kelompok untuk melatih keterampilan komunikasi dan kerja sama. Yang kedua ada layanan orientasi yang membantu siswa mengenal lingkungan sosial yang baru. Dan yang terakhir ada pelatihan seperti workshop, manajemen emosi, agar individu dapat mengontrol perasaan mereka saat menghadapi tantangan sosial. Adapun contoh kasusnya yaitu melalui workshop manajemen emosi, seorang siswa belajar mengatasi amarahnya ketika menghadapi kritikan dari teman-temannya. Oke, baiklah, di slide selanjutnya, saya akan membahas tentang materi sosial pribadi dalam layanan dasar. Jadi, dalam layanan dasar ini, materi yang diajarkan dapat meliputi pengelolaan konflik seperti cara menghadapi perbedaan pendapat, etika sosial, termasuk tanggung jawab dan kesopanan, serta pengembangan emosi seperti mengelola stres dan kecemasan dalam interaksi sosial sehari-hari. Adapun materi yang bisa diberikan dalam layanan dasar yaitu yang pertama pengelolaan konflik seperti bagaimana menghadapi perbedaan pendapat dengan cara yang sehat. Yang kedua, etika sosial yang mengajarkan tanggung jawab dan kesopanan dalam berinteraksi.
Adapun contoh kasusnya, jadi seorang siswa itu yang sering berdebat dengan teman, akhirnya memahami pentingnya menghormati pendapat orang lain melalui materi pengelolaan konflik. Oke, baiklah, di slide berikut ini saya akan membahas tentang masalah sosial pribadi dalam layanan responsif. Jadi, layanan responsif itu bertujuan untuk membantu individu mengatasi masalah sosial pribadi seperti perundungan yang bisa berdampak negatif, isolasi sosial pada remaja, dan tekanan akademik yang sering memengaruhi hubungan sosial mereka. Adapun masalah sosial pribadi yang sering ditangani dalam layanan responsif meliputi yang pertama ada perundungan dan dampaknya pada kepercayaan diri. Yang kedua ada isolasi sosial yang membuat individu itu merasa tersaing, dan yang terakhir tekanan akademik yang dapat mengganggu hubungan sosial. Jadi, contoh kasusnya, seorang siswa yang menjadi korban perundungan mulai enggan berbicara di depan kelas dan menarik diri dari teman-temannya. Baiklah, di slide selanjutnya, saya akan membahas tentang strategi layanan responsif untuk masalah sosial pribadi. Ada beberapa strategi layanan responsif meliputi konseling individu untuk menangani trauma sosial dan emosional, serta kolaborasi dengan orang tua untuk mengatasi pola asuh yang kurang mendukung. Adapun dalam layanan responsif ini, strategi yang bisa diterapkan yaitu yang pertama ada konseling individu untuk menangani trauma sosial dan emosional. Yang kedua, mediasi konflik dengan memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan orang tua untuk memperbaiki pola asuh yang kurang mendukung. Adapun contoh kasusnya, jadi seorang konselor itu membantu siswa dan orang tuanya memahami pentingnya komunikasi terbuka untuk menyelesaikan konflik yang ada di rumah. Dan di slide terakhir ini, saya akan membahas tentang strategi layanan dasar untuk membantu masalah sosial pribadi. Adapun strategi layanan dasar lainnya meliputi pendidikan karakter melalui diskusi dan simulasi kasus. Jadi, konseling preventif untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hubungan sosial yang sehat, serta program peer support yang mendorong siswa untuk saling membantu. Ada beberapa strategi layanan dasar yang dapat membantu masalah sosial pribadi. Yang pertama itu ada pendidikan karakter yang dilakukan untuk melalui diskusi dan simulasi kasus. Yang kedua ada konseling preventif untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hubungan sosial yang sehat. Dan yang terakhir ada program peer support yang mendorong siswa saling membantu dan mendukung. Adapun contoh kasusnya yaitu melalui program peer support, siswa dengan kesulitan bersosialisasi mendapatkan dukungan dari teman-temannya untuk lebih percaya diri. Oke, baiklah, jadi kesimpulannya, layanan bimbingan konseling pribadi sosial ini sangat penting untuk membantu individu mengatasi tantangan sosial, pribadi, dan emosional, membangun penyesuaian sosial yang baik, serta meningkatkan hubungan yang sehat. Ingatlah, interaksi sosial yang sehat adalah kunci keberhasilan hubungan pribadi dan sosial. Terima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Mungkin itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.